Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Sebelum saya bincang-bincang dengan Pak Hamidin, jangan lupa yang baru mampir silakan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru saya agar kalian mendapatkan notifikasi dari channel YouTube saya. Dari sekian paragraf, bahasanya apa kalau puisi? Paragraf bukan ya? Setiap bait Stansa. empat Iya. gitu. Oh, setiap bait berarti. Setiap bait itu memang ada Tergantung sebenarnya. Dia pas kan kalau dulu kan karya dulu kan beriang. Jadi empat gitu. Iya, iya. Macam-macamnya lah puisi sebenarnya. enggak, tapi secara substansi misalnya tidak harus ya, tidak harus. Tapi yang punya puisi keterkaitan, Iya, keterkaitan punya antara satu dengan yang lain. Kaitan semua mesti kan isi itu semua. Karena bercerita sesuatu. Nah itu kira-kira bercerita tentang apa itu Pak? Tergantung. Misalnya apakah misalnya percintaan, masuk hanya mengungkap tentang perasaannya kepada orang lain, itu bisa semacam puisi. Bisa seperti itu. Pengungkapan perasaan dirinya kepada orang lain ketika jatuh cinta misalnya bisa dibuat puisi ya. Jadi ini puisi sebenarnya pengalaman pribadi. Satu, yang banyak pengalaman pribadi. Kemudian atau pengalaman orang lain yang dia refleksikan terhadap dirinya, dia tulis lagi. Tapi kan bahasanya itu loh yang saya, misalnya bahasa puisi itu yang kemudian seperti membungkus kalimat-kalimat yang memang menjadi rahasia dari setiap penulis. Jadi memang nulis itulah uniknya puisi. Uniknya ya. Puisi itu sama dengan apa? Syair kan sama juga. Syair itu ya. Kalau di pondok kan ada syair. Kalau syair kan jelas konkret bahasanya. Nah, iya. Maksudnya Tapi kan perlu ditafsirkan. betul. Cuman Apa maknanya ya. kesana kan jelas. Tapi kalau puisi seperti memungut ranting itu apa kok ranting kok dipungut? Nah, iya. Maksudnya kan Kata memungut itu berbeda dengan kata mengambil. Mengambil kan beda. iya. Kalau memungut Sama dengan mencium beda, dengan mengecup beda. tapi untuk bisa memungut harus mengambil dulu berarti, atau sebelum mengambil harus memungut dulu? Yang enggak beda, kan sama artinya mengambil, tapi bahasanya pakai bahasa yang lebih halus. Iya, lebih halus ya. Sama dengan menyentuh dan megang ya. Ya sama dengan tolak al-batur itu kan. Oh iya. Bulan masa bulan itu Iya. kan ada kiasan. Ya kiasan-kiasan itu yang mungkin Iya. yang menjadikan puisi itu menarik ya. Atau gini Pak Hamidin, ada enggak tips dan trik bagaimana mungkin caranya agar orang, terutama teman-teman yang mau belajar menulis puisi atau penulis puisi juga belum tentu menjadi pembaca puisi atau penyair ya. Tetapi kalau penyair sudah tentu penulis puisi ya. Kira-kira ada enggak yang paling mudah bisa dilakukan untuk bisa membuat sebuah puisi? Karena tidak semua orang loh bisa menulis puisi itu, walaupun itu seorang penulis sekalipun. Karena sebenarnya puisi itu kan membutuhkan sebuah keahlian yang itu juga perlu diproses, perlu dilatih, perlu proses kreatifkan itu, dan penggunaan bahasa juga penting untuk dipelajari ya. Tidak hanya sekedar bahasa-bahasa sehari-hari itu tidak bisa menjadi puisi itu nanti, malah jadi curhatan. Kira-kira gimana Pak Hamidin? Tips atau trik, bukan sulap ini. Kira-kira untuk bisa menulis puisi yang baik dan benar itu seperti apa? Mulai dari step-stepnya kira-kira apa? Saya tidak akan menyinggung menulis puisi yang baik dan benar ya. Ya. Tapi bagaimana menulis puisi itu dari awal. Ya gimana Pak? Kalau saya sering menyampaikan ke sahabat-sahabat itu, menulis puisi itu yang baik adalah ketika jatuh cinta, atau ketika sedih, ketika marah, apa itu saja. Dalam bentuk puisi, aku marah padamu seperti harimau, mengajak rusa, apa gitu. Karena yang proses awal. Nanti lama kelamaan dalam proses itu dia akan belajar asal ditekuni terus. Tidak hanya tapi itu tulis kata ini diganti apa, kata ini diganti apa. Berarti memang harus dimulai dari. Tapi kalau sudah terbiasa membaca puisi orang lain juga, bagaimana orang lain mengungkapkan
mengungkapkan kalimat di puisi itu, maka dia akan belajar di situ. Bisa coba ditiru juga ya. Kadang saya baca puisi orang lain, kurang ajar orang ini, bisa nulis kalimat seperti itu. Karena seperti itu yang tidak ada dalam pikiran kita. Jadi tiap orang itu punya gaya tersendiri untuk menulis. Saya tahu ini puisinya Kang Hayat ini. Oh, sudah punya karakter sendiri berarti ya? Punya mesti. Kang Hayat ini mesti menggunakan diksi ini, dan sini. Seperti Pak Dewa Imron ya. Iya. Diksinya alam. Iya, begitu mungkin ya. Itu sudah menjadi karakter berarti. Iya. Ya? Kalau Rendra itu kan menggunakan karakter sendiri, dia sosial. Banyak kan macam-macam puisi. Dan kita bisa meniru ya. Bisa menyesuaikan dengan kita berada di posisi yang mana. Iya, terserah mau kita lihat seperti apa. Tapi memang tiap hari harus atau diusahakan bisa untuk terus menulis puisi. Ini paling tidak membaca puisi orang lain. Dengan baca puisi orang lain kan belajar begini cara mengungkapkannya. Termasuk juga tadi itu disinggung selain itu juga untuk mengetahui kualitas musik kita bisa ikut kompetisi agar sejauh mana sih kemampuan kita menulis puisi diterima oleh banyak orang, termasuk mungkin di media-media massa ya yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Ya saya kan kirim ke MPA, Majalah Sirna, kemudian ke Horizon, ke mana Surabaya Post masih ada, itu puisi dapat AR 50.000. Dulu itu ya. Kalau sekarang sudah 500.000 mungkin. 50.000. Judulnya Petani. Judulnya Petani. Isinya apa itu? Kalau nggak ini ya intinya begini. Pak Tani cepatlah pulang, burung-burung sudah sore sudah datang. Pak Tani cepatlah pulang, burung-burung itu sudah kembali pulang. Artinya saya berpikir begini, banyak orang di waktu sore itu biasanya lupa karena kasih kartu itu mereka sudah pada habis itu dikirim ke majalah MPA di agama yang lupa dimuatlah di situ, bikin komunitas teman-teman yang ya ada majalah Kapas diskusi ke Malang Unisma tetap harus mencari puisi saya ketemu dengan setiap ini menulis puisi, setiap ada kesempatan menulis puisi berarti saya tidak harus ada inspirasi harus tulis ditulis. Ya artinya kan kalau sudah punya komunitas berarti kan sering bergelut dengan puisi harus dilatih. Pertama kalau saya menulis puisi apapun puisi sesuai dengan perasaannya ketika sedih, ketika marah, ketika bahagia. Tapi bagi Pak Aswati kalau ingin menulis puisi yang baik jangan dalam keadaan sedih, jangan dalam keadaan jatuh cinta, jangan dalam keadaan marah, karena nanti puisi itu akan terpengaruh, akan menjadi bahasa yang marah. Iya. Jadi menulis puisi ketika tenang. Tapi kan tidak semua orang suka itu perasaan itu dengan puisi. Semua orang punya karakter masing-masing untuk bisa menulis puisi ya. Kebetulan yang mungkin karena lingkungan saja dulu saya. Kemudian dilanjut dengan kumpul dengan teman-teman, sahabat-sahabat, belajar bersama. Akhirnya baca puisi-puisi orang, kasih ke puisi orang. Sampai akhirnya bagi saya itu puisi menjadi terapi. Terapi apa itu Pak Hamid? Iya kalau pikiran kalut baca puisi ya? Baca puisi. Sembuh ya? Yang nggak harus baca enggak, dibaca aja ya. Ini kayaknya ringan ya. Makanya kalau Pak Hayat punya perasaan orang lain tidak tersampaikan, ditulis saja. Tapi kalau Pak Hamid ini karakter puisinya kemana Pak Hamid? Saya cenderung lebih ke romantis bagus kita. Puisi bisa jadi magic. Gimana? Kenapa itu bisa? Ini laporan teman-teman. Ya gimana? Jadi kan teman itu kalau ketika seorang perempuan dibacakan puisi langsung jatuh cinta berarti. Ada 3 orang atau 2 orang yang itu sudah menjadi suami istri gara-gara puisi saya. Loh, fakta ini ya? Fakta. Gimana ceritanya? Ada teman saya, jadi teman saya itu minta saya untuk bikin puisi untuk si A. Dia bercerita dulu seperti apa, baru kemudian saya tidak langsung nulis. Kalau pas perasaan bisa masuk, apa yang diinginkan saya nulis. Tapi kalau nggak bisa, kita tunggu dulu. Kadang 1 hari 2 hari, kadang seketika bisa langsung dikirimlah. Nah, anehnya lagi, yang suruh menjawab puisi yang saya kirim itu saya lagi. Kok bisa begitu? Nah, iya, yang ngirim
yang ceweknya itu Tony bikinnya juga biar saya bikin balas gitu. Itu kan dua perasaan yang harus masuk. Nah, jadi akhirnya ada laporan gitu. Dan sekarang menikah berarti ya. Memang ini ya, memang puisi itu memang mengandung banyak magic atau ada magnet yang mungkin diselipkan di dalam sebuah puisi, karena menulis puisi itu kan tidak sembarangan juga sih Ahmed ya. Enggak apa-apa. Enggak, maksudnya menulis ketika perasaan tenang, berarti ketika jam 12, jam 1 baru pengungkapan rasa itu tersampaikan secara itu, karena saya kan ke lantai 2 nikmati alam, terus ada apa, kalau bikin nulis itu udah saya gitu ya. Berarti ya, memang meskipun satu bait yang keluar sudah biarkan tidak harus langsung utuh selesai ya, dan kalau utuh ya nggak apa-apa, tapi rata-rata kan harus selesai itu. Tapi kadang ketika nulis itu, proses menulis itu nanti maunya ke sana, harus ke sini sebenarnya. Endingnya harus ke sini. berarti puisi itu untuk dirinya sendiri berarti Pak Hamid, bukan untuk orang lain misalnya. Untuk dirinya sendiri tetapi disuguhkan atau disampaikan kepada orang lain berarti. Atau juga puisinya itu nanti ketika sudah dikasihkan, sudah dibacakan, terserah membaca juga. Kritik sosial. Memang ada orang yang lebih harus kritik puisi itu dengan apa? Kritik puisi itu jadi apa? Jadi alat agitasi untuk menarik orang ke sini. Dulu kalau di Arab itu, kemudian selain sudah tahu informasi dari Gus Bahar di YouTube itu kan. Dulu itu ada penguasa yang sering nyogok banyak ya. Coba kamu bikin puisi yang begini, ini pesanan puisinya. Jadi biar masyarakat tenang. Iya, biar tidak mengkritik atau apa. Jadi memang puisi bisa dijadikan sebagai ini ya, sebagai senjata juga ya. Untuk misalnya menahan kondisi masyarakat, atau bisa juga menjadi alat untuk mengkritik pemerintah juga bisa. Dan juga bisa sebagai alat untuk pelor jatuh cinta berarti. Bukan pelor tapi jumroh. Ketika jatuh cinta buatlah puisi dan kirimkan kepada orang yang dicintainya. Maka secara otomatis dia akan tersentuh dan berbunga-bunga. Paling tidak perasaanmu itu berkurang. Dan paling tidak tersampaikan kepada yang dicintai. Ya meskipun yang dituju itu nggak ngerti, nggak apa-apa. Minimal perasaannya sudah sampai kepada orangnya. Ya, jadi yang terpenting lah ya, sama semua konsepnya, bahwa menulis puisi dan lain-lain, yang penting adalah menulis, dan jangan lupa membaca. Menulis puisi pun juga syaratnya harus membaca puisi, agar kita bisa tahu tentang puisinya orang, kita bisa tahu tentang tulisannya orang. Pak Hayat, kalau Punggur tahu nggak Pak Hayat? Nggak tahu saya. Itu bahasanya puisi berarti ya? Tidak, bahasanya sebenarnya. Tapi apa kan Punggur? Nggak pernah diekspor di dunia ilmiah ya. Iya, bukan bahasa baku berarti. Iya, tidak bahasa baku sebenarnya. Punggur itu kan sisa pohon ditebang, itu kan. Oh, sisanya itu ya, batangnya yang tersisa itu berarti. Oh, punggur itu. Seperti nafiri, tahu nafiri? Kenapa nafiri itu? Nafiri itu kan sama dengan lantunan, tapi lebih ke lebih halus berarti ya. Selain senandung ada nafiri. Ya menafirikan namamu lah. Setiap itu. Oke, terima kasih Syekh Hamid. Semoga bermanfaat. Itu adalah sekilas tentang puisi dan tips dan trik bagi teman-teman yang ingin menulis puisi. Dan nanti untuk video lanjutan beliau proses kreatif. Siap, termasuk membacakan puisinya, karena suara beliau ini sangat luar biasa sekali, seperti singa yang sedang mengaum kalau sedang membaca puisi. Terima kasih Pak Hamidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.